Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Abdul Rasad dari kelas 6C dengan UPM akhir yaitu 051. Di sini saya akan membuat video tentang inovasi pembelajaran menggunakan penggunaan AR atau VR. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama, kakak akan absen terlebih dahulu. Jadi di sini siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, bagus. Kalau hadir semua. Untuk pembelajaran hari ini di sini kita akan mempelajari tentang materi bangun ruang, tepatnya kubus dan balok. Itu tentang unsur, sifat, dan jaring-jaring dari bangun ruang tersebut. Nah, pernahkah kalian memperhatikan sebuah dadu dan sebuah penghapus seperti gambar di sini dan ini? Nah, apa bentuk dari kedua gambar tersebut? Nah, bentuk dari dadu dan penghapus tersebut akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu kubus. Nah, kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam sisi berbentuk persegi yang kongruen, terus sama dan sebangun. Nah, semua rusuk kubus memiliki panjangnya sama. Contohnya yaitu seperti dadu tadi. Nah, dan banyak juga contoh-contoh yang lainnya seperti pin kayu yang berbentuk kubus atau apapun gitu yang memiliki bentuk tinggi, lebar, dan panjang yang sama. Oke, kita akan langsung ke unsur-unsur kubus. Nah, untuk memahami unsur-unsur kubus, kalian kan sudah membawa AR atau PR. Nah, kalian bisa gunakan AR atau PR tersebut sambil kakak jelasin di PPT ini. Yang unsur-unsur kubus yaitu yang pertama itu sisinya ada enam. Yang mana sisi dari kubus tersebut? Nah, sisi dari kubus itu yaitu yang berada di daerah pinggir ataupun depan gitu, yang berbentuk persegi. Contohnya seperti yang di kubus ini yaitu atas, bawah, pinggir, depan, dan belakang. Nah, semua itu ada enam. Jadi bagian yang pinggir yang berbentuk persegi itu adalah sisi. Untuk yang kedua itu rusuk, yaitu jumlahnya 12. Yang mana rusuk tersebut? Nah, rusuk tersebut adalah bagian yang di sini ya, pinggir kayak gini, ini, ini. Dan jika kita hitung itu ada satu, dua, tiga, empat, terus lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, dan 12. Jadi ada 12. Selanjutnya yaitu sudut, yaitu ada 8. Nah, mana sudut itu? Yang sudut disebut yaitu bagian yang berbentuk lancip atau runcing. Yang pertama, jumlahnya ada 8, yaitu satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ada diagonal sisi yang berjumlah 12. Nah, mana diagonal sisi? Diagonal sisi itu yaitu garis yang menghubungkan dua titik sudut berjauhan pada satu sisi. Itu garis dari sini ke sini. Itu ada diagonal sisi. Satu, dua, ke sini jumlahnya itu ada 12. Misalnya yaitu diagonal ruang. Ada 4. Yang mana diagonal ruang? Itu garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak terletak pada satu bidang. Itu eh, garis dari sudut yang berjauhan, yaitu seperti dari sudut ini ke yang ujung sini. Satu, terus di sini ke sini dua, dari sini ke sini tiga, dan dari sini ke sini empat. Yang terakhir yaitu diagonal bidang. Itu ada enam. Ya, diagonal bidang itu adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang, suatu kubus ke bagian sininya. Dan jumlahnya itu ada enam.
Itu saja yaitu balok. Nah, balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh tiga pasang sisi berbentuk persegi panjang, nah, di mana setidaknya ada satu pasang sisi yang berbeda ukurannya. Dan rusuk-rusuk yang sama sejajar pada balok memiliki panjang yang sama. Contohnya yaitu seperti penghapus tadi, ataupun contoh yang lainnya seperti lemari, dan masih banyak yang lagi di benda di sekitar kita. Untuk balok tersebut yaitu seperti gambar ini. Kalian bisa lihat juga di AR kalian. Nah, jadi bedanya antara kubus dan balok itu sisi kubus itu sama, sedangkan sisi balok itu ada yang panjang, satu, ya contohnya itu dari sini ke sini, sini sini, ini ada panjang, jadi agak panjang sedikit. Itulah bedanya dengan balok. Unsur-unsur balok itu sisinya ada enam. Ya, seperti yang tadi itu sisi itu daerah yang kayak gininya, yang berbentuk ada persegi, dan ini kalau di bawah itu ada bentuk persegi untuk sini dan ini, dan ada yang berbentuk persegi panjang untuk pinggir, untuk depan, atas, belakang, dan bawah. Jumlahnya ada 6. Untuk rusuknya juga sama dengan balok, itu ada 12. Bagian sini, sini, dan jumlahnya 12. Kemudian sudutnya juga ada 8. Tuh, 2, 3, dan ada 8. Diagonal sisi juga ada 12 di sini, dan semuanya. Kemudian diagonal ruang ada 4. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, 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 dan sini, sini. Kemudian diagonal bidang itu ada 6. Dan diagonal bidang ke sini, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang jaring-jaring kubus. Nah, apa itu jaring-jaring kubus? Jaring-jaring kubus adalah sebuah pola atau rangkaian sisi kubus yang jika dilipat itu akan membentuk kubus. Nah, jaring-jaring ini biasanya terdiri dari 6 persegi yang saling terhubung. Nah, ada berbagai macam pola jaring kubus dan tidak semua susunan 6 persegi bisa disebut jaring-jaring kubus. Mereka harus dilipat kembali menjadi kubus tanpa sisi yang tumpang tindih. Jadi intinya jaring-jaring kubus itu adalah sebuah pecahan jika dibentuk kembali maka akan menjadi berbentuk kubus. Contohnya seperti gambar. Nah, kalian bisa menggunakan AR atau VR kalian biar lebih jelas. Nah, seperti gambar di sini, misalkan yang bawahnya itu, yang merah ini berada di posisi yang bawah. Ketika kita melipatnya, yang ini akan menjadi bagian depan, yang ini akan jadi bagian kiri, ini akan menjadi sisi bagian depan, ini kan sisi bagian kanan, dan yang ini akan menjadi sisi bagian atas. Ini bisa menjadi berbentuk kubus. Jadi eh, tidak semua juga yang ada 6 bagian kubu persegi itu bisa dijadikan kubus. Bisa disebut jaring-jaring kubus. Jadi hanya pola-pola yang bisa dibentuk kubus itulah yang disebut dengan jaring-jaring kubus. Beberapa contoh yang lainnya yaitu seperti gambar ini juga jaring-jaring kubus, ini juga jaring-jaring kubus, semuanya jaring-jaring kubus. Untuk yang selanjutnya yaitu jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok adalah representasi dua dimensi dari sebuah balok yang terdiri dari 6 sisi persegi panjang yang terhubung. Ketika sisi ini dilipat dan diletakkan pada tusuk yang sesuai, mereka akan bentuk sebuah balok tiga dimensi. Ya, seperti gambar di sini. Jadi ketika dilipat, itu akan membentuk sebuah jaring-jaring balok. Nah, dengan layar atau PR kalian pasti akan lebih jelas. Di sini, jika dilipat akan ke depan, misalkan yang nomor 2 ini akan jadi bagian bawahnya, kemudian ini akan menjadi bagian kanan, ini jadi bagian atas, ini bagian kiri, bagian depan, dan ini bagian belakang.
Sama seperti jaring-jaring balok, jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok juga tidak semua yang berbentuk seperti ini itu bisa disebut yang jaring balok. I- Jadi hanya pola yang jika disatukan atau dibentuk itu membentuk balok maka disebut jaring-jaring balok. Nah, di sini beberapa contoh jaring-jaring balok. Nah, jika pola-pola ini digabungkan maka akan bisa membentuk sebuah balok. Kayak ini disebut jaring-jaring balok. Nah, tadi kan kalian sudah mempelajari tentang unsur-unsur, sifat, dan jaring-jaring balok. Di sini kakak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu gambar jaring-jaring bangun ruang apakah gambar tersebut. Nah, apakah gambar ini bisa dibangun jadi sebuah jaring-jaring atau tidak. Dan kerjakan di rumah sebagai PR. Baik, seru tidak belajar tadi menggunakan AR dan VR? Artinya seru banget dong, karena bisa lebih jelas terlebih lagi dari pembentukan dari bidang-bidangnya dengan menggunakan AR atau VR pasti akan lebih jelas. Mulai dari pembentukan jaring-jaring ataupun dari pemahaman tentang unsur-unsur dari balok dan kubus. Mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Jadi, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ditutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai.